Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Iqbal Perdana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, komponen, karakteristik, perkembangan, dan manfaat sistem informasi. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih definisi, komponen, karakteristik, perkembangan, dan manfaat sistem informasi? Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu definisi sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional, pengembangan keputusan, dan dan pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, menurut Jogianto, sistem informasi itu merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak yaitu software, jaringan komunikasi, prosedur, dan basis data yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, kita masuk ke komponen sistem informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware yang kita kenal ya. Nah, ini tuh perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi seperti komputer, laptop, printer, dan server dan perangkat jaringan. Yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Software ini dia tuh program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, misalnya sistem operasi, aplikasi, dan yang berbasis web. Yang ketiga, basis data. Apa itu basis data? Basis data itu tempat penyimpanan data yang terorganisir, jadi mudah diakses, diperbarui, dan dikelola. Yang keempat ada manusia atau brainware. Nah, pengguna atau pengelola sistem informasi tersebut. Nah, seperti administrator, operator, programmer, dan pengguna akhir. Yang yang kelima yaitu prosedur, serangkaian aturan atau langkah kerja yang mengatur penggunaan sistem agar berjalan dengan baik. Yang terakhir ada jaringan komunikasi, yaitu media yang menghubungkan perangkat sehingga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat. Nah, kita masuk ke karakteristik sistem informasi. Yang pertama itu dia memiliki komponen terdiri atas berbagai bagian yang saling bekerja sama dalam berbagai tujuan. Yang kedua, memiliki batas sistem dalam kurung boundary. Nah, dia itu menunjukkan ruang lingkup sistem sehingga dapat dibedakan dari sistem lainnya. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar atau environment. Nah, itu faktor-faktor di luar sistem yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Yang keempat, memiliki penghubung interface. Nah, media yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Yang kelima, memiliki masukan atau input, yaitu data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Yang keenam, nah ini memproses, memiliki proses, yaitu tahapan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketujuh, memiliki keluaran atau output. Nah, informasi yang dihasilkan setelah diproses itu, ya pengolahan datanya langsung selesai. Yang ke-8, memiliki tujuan atau goal. Nah, setiap sistem informasi dibuat untuk mencapai tujuan tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Kita masuk ke bagian perkembangan sistem informasi. Ada era manual. Di era manual ini semua pencatatan itu dilakukan secara buku dan dokumen fisik sehingga proses pencarian data itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang kedua ada era komputerisasi.
Ini penggunaan komputer mulai menggantikan proses manual, jadi pengolahan data jadi lebih cepat dan akurat. Yang C, era jaringan dan internet. Sistem informasi mulai terhubung melalui jaringan internet sehingga memungkinkan pertukaran data secara real time dan mendukung komunikasi yang lebih efektif. Yang terakhir, era digital. Nah, saat ini tuh sistem informasi berkembang dengan memanfaatkan teknologi seperti komputasi awan atau cloud computing. Terus ada Internet of Things atau LOT, Big Data, kecerdasan buatan, atau yang kita kenal sekarang tuh AI. Nah, dan aplikasi berbasis mobile yang mampu meningkatkan efisiensi serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Nah, yang terakhir, manfaat sistem informasi, yaitu mempermudah pengolahan data menjadi informasi yang berguna, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerja sehingga waktu dan biaya operasional dapat dihemat. Kemudian membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui informasi yang lebih cepat dan tepat. Mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data dalam jumlah besar. Kemudian mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam suatu organisasi. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja karena banyak proses dapat dilakukan secara otomatis. Yang terakhir menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan pengembangan organisasi di era digital. Nah, itu tadilah definisi komponen karakteristik perkembangan dan manfaat sistem informasi. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.